Lo udah kerja keras, lo udah lembur, lo tahan beli ini itu. Tapi kenapa hidup lo tetap di tempat yang sama? Sementara itu, ada orang-orang yang entah gimana caranya, setiap tahun semakin kaya, semakin bebas, semakin nggak terjamah sama resesi. Mereka nggak pamer, tapi lo bisa lihat hidup mereka beda kelas. Kenapa bisa begitu? Apa mereka punya rahasia? Yap, tapi ini bukan soal kaya karena warisan doang. Tapi ini tentang pola pikir, sistem, strategi, dan akses yang nggak pernah mereka bagikan ke publik. Dan parahnya lagi, mereka diem. Bukan karena nggak mau ngasih tahu, tapi karena lo nggak diundang masuk ke permainan mereka. Mau tahu kenapa? Duduk, dengerin baik-baik. Karena setelah lo nonton video ini, lo nggak akan pernah memandang uang dengan cara yang sama lagi. Dari kecil, lo diajarin buat jadi baik, rajin ke sekolah, dapat nilai bagus, masuk kuliah bagus, dapat kerjaan yang aman. Tapi anak-anak orang kaya, dari kecil diajarin gimana caranya mengelola orang, mengelola uang, dan mengelola resiko. Lo dikasih PR soal matematika, mereka dikasih game monopoli, dan diajak ke meeting bisnis bokapnya. Lo diajarin nabung di celengan ayam, mereka diajarin nyimpen duit di reksadana dan saham blue chip. Lo disuruh takut sama hutang, mereka diajarin bedain hutang konsumtif dan hutang produktif. Itulah kenapa saat lo sibuk mikirin gaji bulanan, mereka udah sibuk nyusun strategi buat nambah aset tahunan. Ini bukan masalah IQ, tapi soal papan permainan yang beda sejak awal. Makanya, kalau lo ngerasa selalu kalah balapan, bukan karena lo lambat. Bisa jadi lo lagi lari di trek yang salah. Banyak orang mengejar uang, tapi orang kaya, mereka mengejar kendali. Buat mereka, uang itu cuma alat, bukan puncak tapi tangga. Dan cara mereka memperlakukan uang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Mereka nggak naruh uang banyak di tabungan. Mereka menaruh di aset yang punya 3 ciri. Yang pertama, nilainya naik. Yang kedua, mengasih cash flow. Yang ketiga, bisa diwarisin. Sementara kita diajarin nabunglah yang banyak, biar nanti bisa pensiun. Padahal, inflasi setiap tahun menggerogoti tabungan kayak rayap yang menggerogoti kayu. Orang kaya membeli properti bukan buat ditempatin, tapi disewain. Mereka beli saham bukan buat gaya, tapi buat dividen. Mereka bikin bisnis bukan buat sibuk sendiri, tapi buat ditinggal jalan-jalan sambil tetap ngasilin uang. Mereka paham satu prinsip, yaitu waktu lo terbatas, tapi uang bisa digandain. Dan yang lebih gila, mereka mengelola resiko bukan ngindarinya. Karena mereka tahu, semakin gede resiko yang lo paham, semakin gede pula potensi hasilnya. Leverage. Ini bukan istilah sok pintar. Ini adalah jantung dari kekayaan. Leverage itu artinya lo ngontrol hasil besar dengan usaha yang kecil. Dan orang kaya jagonya main leverage dalam 5 bentuk. Yang pertama, leverage uang orang lain atau utang sehat. Mereka pinjam modal buat bangun aset, properti, bisnis, dan saham. Bayarnya dari hasil aset, bukan dari gaji. 2. Leverage waktu orang lain. Mereka membangun tim, membagi tugas. Sementara banyak orang yang mikir,
gue harus bisa semua. Mereka mikir, gue harus punya orang yang bisa lebih jago. 3. Leverage teknologi. Otomatisasi bisnis, sosmed, toko online, email marketing, AI. Mereka tidur, sistem yang bekerja. 4. Leverage brand. Nama mereka jadi magnet uang. Sekali bangun personal branding, uang datang tanpa harus selalu promo. 5. Leverage jaringan atau network. Dapat akses ke peluang yang nggak pernah nyampe ke masyarakat umum. Contoh ekstrim, lo buka warung, omset 500.000 per hari. Mereka invest ke franchise, duduk manis, omset 5 juta per hari. Satu usaha lo sama dengan satu pendapatan. Satu ide mereka sama dengan 10 penghasilan. Masih heran kenapa mereka diam aja tapi makin kaya? Orang miskin dan kelas menengah kerja buat uang. Orang kaya bikin sistem biar uang mencari mereka. Dan penghasilan mereka mayoritas diem atau silent income. Ini dia beberapa bentuknya. Yang pertama, royalti. Buku, lagu, atau karya digital. Yang kedua, dividen. Dari saham perusahaan yang profitable. Yang ketiga, cash flow property. Kontrakan, kos-kosan, atau ruko. Yang keempat, bisnis autopilot yang dikelola tim. Yang kelima, saham startup yang nilai bisnisnya bisa naik gila-gilaan. Yang keenam, afiliator premium dari produk fintech, software, atau investasi. Dan lo nggak pernah lihat ini di postingan Instagram karena nggak bisa difoto. Makanya lo lihat mereka kayaknya santai, liburan mulu. Padahal duit mereka terus masuk dan mereka nggak perlu kelihatan sibuk. Lo pernah mikir, kenapa miliarder bayar pajaknya kecil banget? Jawaban kasarnya adalah mereka nggak ngakal-ngakalin, tapi mereka ngerti aturan lebih dalam dari kita. Mereka membentuk PT buat setiap aset. Mereka punya akuntan yang bisa merapikan pembukuannya. Mereka juga punya yayasan atas nama anak mereka sendiri. Dan mereka punya properti atas nama trust. Kenapa? Karena sistem hukum dan perpajakan memang dibuat untuk yang mengerti cara mainnya. Mereka nggak ngumpetin kekayaan. Mereka mengatur posisi aset biar nggak kena potongan yang semestinya bisa dihindari. Dan semuanya legal. Kita main monopoli pakai aturan buku. Mereka main pakai aturan yang ditulis sama teman mereka sendiri. Kenapa mereka nggak pernah ngajarin ini ke publik? Karena kalau semua orang mengerti cara mainnya, permainannya akan rusak. Peluang jadi rebutan, aset semakin mahal, persaingan semakin gila, dan yang paling penting, mereka kehilangan kendali sosial. Mereka lebih seneng kasih lo semangat, seperti kerja keraslah, jadilah rajin, dan ikuti passion. Tapi mereka nggak akan bilang, ini cara bikin bisnis autopilot. Ini cara bikin hutang sehat buat beli properti. Dan tools ini buat muterin duit pakai AI dan sistem pajak. Karena kalau semua orang tahu, nggak ada lagi yang mau kerja buat mereka. Rahasia mereka bukan diakses lewat seminar mahal, tapi lewat keberanian lo buat mikir yang berbeda. Dan lo udah mulai jalan. Lo udah nonton sejauh ini, artinya lo udah siap. Siap buat lepas dari pola pikir lama dan siap buat bangun sistem lo sendiri. Ingat,
Lo nggak harus langsung kaya, tapi lo harus mulai mikir kayak orang kaya. Mulailah dari satu aset, satu sumber pasif income, satu langkah ke arah yang lebih benar. Subscribe sekarang, karena video berikutnya bakal membahas gimana cara bangun pasif income yang bisa bertahan 10 tahun ke depan. Beri komentar di bawah, insight apa yang paling ngebuka mata lo. Gue akan balas komentar yang paling menggugah. Dan jangan lupa share video ini ke temen lo yang masih mikir kaya itu dosa. Sampai jumpa di sisi permainan yang baru.